Wah, apa ini? Oh, dapat surat ternyata saya. Surat dari mana nih? Oh, ini surat yang kemarin dikirim sama seseorang, terus saya tolak, terus sekarang dikirim lagi, ditaruh di sini. Oke deh. Ya ini mah, ini surat somasi nih. Harusnya kan kalau surat somasi ke mantan suami dong, bukan ke saya. Ini surat somasi kok ke saya. Surat somasi itu harusnya ke mantan, Pak, karena kan yang berhubungan bapak awalnya kan dengan mantan, bukan dengan saya. Untuk penagihan apapun, uang kan bapak ngasihnya ke beliau, bukan ke saya. Sekarang giliran bapak menagih uang, ingin dikembaliin sama saya. Lucu ya Pak ya, aneh aja, lucu. Giliran bapak bikin perjanjian sama mantan suami, tapi nagihnya ke saya. Apa nih? Bapak somasi itu dilayangkan ke beliau ya Pak ya. Dan di sini juga ini kok tetap sih pingin saya mengosongkan rumah, kan udah jelas saya mah tidak mengosong, dan sama sesuai dengan ini keputusan pengadilan Pak. Nanti saya jelaskan ya, yang keputusan pengadilan nanti saya bacakan biar paham ya Pak ya. Bagaimana kenapa saya tetap bertahan ini, karena sesuai dengan keputusan pengadilan. Seperti itu ya Pak ya. Awalnya nih kan mantan suami saya tuh minta ini rumah diteruskan cicilannya. Nih, saya nggak mau karena pengalaman mobil kemarin juga kan, saya udah lunasin cicilannya, dijual. Nah kalau misalnya saya nih lunasin lagi cicilan ini nih, udah lunas dijual lagi. Nah ini malah kejadiannya sebelum lunas mereka malah berbuat, dia mantan suami saya ini berbuat curang. Bisa juga, malah saya pikir nggak bisa berbuat dipindah tangankan dengan cara-cara begitu, saya pikir nggak bisa gitu. Malah ini aneh gitu, bisa kok bisa gitu pindah tangan langsung tanpa pengetahuan saya, balik nama di notaris. Saya bingung, saya nggak mau, tapi cara-cara licik dia begini, kerja sama temennya. Temennya datang ke saya minta uang dikembaliin 800 juta, kalau misalnya tidak bisa mengembalikan ini, saya diancam harus mengosongkan rumah kalau ibu tidak mau mengosongkan rumah saya. Dia mau putus air listrik, sampai sekarang loh air listrik diputus sama beliau karena gara-gara saya nggak ngasih uang 800 juta. Dan saya pun sampai di teror sampai di keroyok sama bapak-bapak itu. Dan takutnya kejadian seperti mobil lagi, mobil dijual, mobil dilunasin sama saya, dijual sama dia, kan saya nggak mau rugi juga. Saya pengalaman pertama. Nah sekarang kasusnya sama lagi, di rumah juga begitu nih, kan dia bikin begini, dia nggak mau bayar, suruh saya yang bayar, nanti rumah dijual sama dia, ya saya nggak mau. Ternyata saya nggak ini dijadikan alasan sama dia gitu, dijadikanlah untuk dipindah tangankan ke orang gitu, dengan cara memeras saya 800 juta. Orang itu dibikin alih nama dulu ke orang itu. Nah biar ini sih bukan soal itu ya, soal pingin meres saya. Kalau begini caranya mah, orang itu suruh meres saya karena orang itu datang
minta uangnya dikembaliin. Kalau misalnya uangnya nggak dikembaliin, listrik air mau dicabut sama dia, ternyata betul dicabut juga kan. Nah sekarang saya malah ditagih uang untuk sewa rumah karena ada perjanjian dengan Pak Dudi. Gimana caranya? Yang berjanji mantan suami saya, kok saya yang ditagih sewa rumah. Udah saya ditagih suruh balikin uangnya, yang buat perjanjian orang lain. Ini gimana nih secara hukum nih? Orang lain yang berbuat, yang bikin perjanjian, tapi saya yang ditagih. Aneh gitu. Di sini kan saya jelasin nih ya, biar Pak yang ini saya, yang atas sama si saya paham nih. Nih mengadili nih, menolak permohonan sita jaminan dari penggugat nih ya. Nih mengadili nih, putusan pengadilan nih. Di sini dijelasin nih bahwa saksi tidak mengetahui tergugat tanda tangan di akta jual beli tanah dan rumah. Sudah jelas nih di putusan pengadilan dijelaskan. Nah, bahwa saksi tidak mengetahui secara detail proses pengurusan jual beli tanah dan rumah tersebut di notaris. Ayo, bagaimana bisa ada jual beli? Ini bagaimana notaris bisa mengesahkan tidak ada pembeli? Ayo, pembelinya nggak ada nih, tapi bisa pindah tangan nih, gitu. Saya sebagai pemilik juga di sini udah terbukti saya tidak ada tanda tangan. Disebutin di sini, ini sudah terbukti, ini harta gono gini. Ini sudah jelas kok di sini. Pengadilan agama sudah membuktikan kok, kan? Mereka minta sita jaminan, ini kan ditolak, dan ini putusannya. Nah, dari pengadilan sudah. Nah, apa begitu? Mudah-mudahan sih Bapak ya. Ini saya yang sama saya ya. Ini nih putusannya, isinya Pak. Ini sudah ya. Ini. Dan tidak pernah ada musyawarah. Ini sudah dijelaskan di sini juga. Tidak benar adanya musyawarah pembagian harta bersama dilakukan. Tidak ada tuh Pak ya. Sudah ya Pak, jelas ya. Jadi somasi saya enggak takut jadi disomasi. Saya kemarin hanya menolak itu karena menurut saya ya, kalau misalnya somasi, Bapak kan bikinnya perjanjian itu dengan mantan ya, bukan dengan saya ya, ke beliau, bukan ke saya. Kalau misalnya ke saya berarti kan luas Pak. Bukan, kalau mau nyari cuan jangan di saya Pak, saya masih tinggal perum Pak, yang nggak ada uangnya Pak, begitu. Yang kayak aja saya disomasi lah. Kemarin saya klarifikasi juga sama Pak RT, karena yang ngirim ini kan dia bilang katanya sudah laporan ke Pak RT, ketemu sama Pak RT. Pak RT bilang jadi SMS, jawab SMS saya kata Pak RT, katanya tidak ada orang datang. Tapi Pak RT bilang lagi ke saya,
katanya itu itu surat mediasi kata Pak RT. Loh, tadi dia bilang nolak, enggak ditemuin orang, tapi kok dia tahu kalau surat itu datang, orang itu nyampein ke sini nih, itu surat mediasi. Bingung juga nih Pak RT kata-katanya. Setelah dan saya tanya lagi ke Pak RT dan tidak dijawab-jawab lagi nih. Sudahlah RT, nggak apa-apa. Mungkin dia bingung mau jawabnya juga kali, dia udah beda-beda. Udah jawab nggak didatengin orang, tapi dia jawab lagi. Kalau saya dikasih surat mediasi, saya nolak. Pak RT ya, ini bukan surat mediasi ya Pak RT, tapi surat somasi ya Pak RT. Tolong itu dijawab, saya nanya benar surat mediasi dari siapa, dari mana Pak RT. Tolong ya Pak RT. Nanti kalau saya WA jawab lagi Pak RT, yang dicekin. Deh, yang disomasi, takut nggak? Somasi. Enggak ada, ini mah somasi mah salah sasaran, bukan sama saya. Harusnya maka saya nyantai ya. Saya jangankan disomasi, sama didatengin kemarin sama preman aja, digubruk itu pagar mau dipaksa dicopot. Enggak ini kan ya itu aja pokoknya mah. Enggak pernah takut. Saya mah sudah megang apa yang ketentuan putusan pengadilan. Nah itu kalau Anda merasa benar, ya jangan melakukan premanisme. Kali ini nggak ada hukum, ya sudah lewati hukum aja. Saya bilang, saya kalau kan kayak kemarin tuh saya dituntut di pengadilan nih, harta gondong gini, saya datang. Nah kenapa dari pihak sana tidak datang waktu pas putusan pengadilan tuh, kenapa nggak datang? Cuma saya aja yang datang, kalian kemana? Ayo tuh. Nah itu kalau saya menghadapi, saya mau di somasi, saya hadapi dengan jawaban kan sama pengacara ada yang berbaik hati sama saya, salah satu pengacara. Nanti saya sebutin, minta izin dulu sama beliau ini karena saya bikin ini. Nanti saya juga jelasin bersama beliau di konten ini bagaimana. Nah pokoknya saya ditolong sama salah satu lawyer untuk membela somasi. Saya sekarang didampingi oleh kuasa hukum, dan nanti saya itu ya balasan dari ininya. Ini terlalu panjang kalau saya sebutin, takutnya nggak jelas juga. Nanti saya hadirkan di konten ini. Sudah dijawab, alhamdulillah gitu. Nah untuk laporan saya ke kepolisian juga, saya selalu menanyakan bagaimana nih kelanjutannya. Ini saya sudah nanya pihak kepolisian, dan lawyer saya juga menanyakan itu dari 2021 ya, itu yang kasus mereka datang ke sini itu kan. Nah itu tuh belum sampai sekarang gitu loh, nggak ada belum gelar perkara sampai sekarang. Nih pihak penyidik, jawaban dari penyidik itu katanya penyidik sedang meminta keterangan ahli bahasa dan ahli pidana gitu.
itu. Saya sudah sampaikan ke lawyer saya, sampai sekarang itu jawaban dari pihak kepolisian seperti itu. Belum ada tindak lanjut untuk ke gelar perkara. Saya tanyakan kapan, belum ada kepastian. Seperti itu. Itu gimana tuh? Katanya di surat somasi didenda 100 juta, terus disuruh bayar sewa juga 75 juta per bulan. 75 juta ya per bulan. Terima kasih ya Pak H, menganggap saya banyak uang. Makasih doa, itu adalah doa mungkin buat saya ya, saya dapat punya uang segitu untuk bayar Bapak. Makasih, saya merasa tersanjung. Saya nggak gila-gila ketawa saya Pak ya. Single parent Pak saya ya, tak nggak apa-apa, single parent juga kan banyak yang banyak uang, tapi nggak akan bodoh Pak ngasih uang ke Bapak Pak. Apalagi diperas seperti ini, mereka yang punya uangnya nggak bakalan mau diperas Pak. Ya Allah. Sama apa, bayar apa? Denda Uang denda 100 juta, uang sewa 75 juta. iya. Yang bikin perjanjian Bapak dengan Bapak siapa? Kok saya yang ditagih? Lucu Pak, saya ketawa lagi saya. Aduh, Bapak bikin perjanjian sama orang lain, tapi nagihnya ke saya. Coba para pemirsa, coba mau enggak? Saya jadi ketawa sama Pak. Mau ngetes mental saya. Salah apa? Salah alamat. Bapak ngetes mental saya mah. Sama malah bisa ketawa-ketawa Pak. Saya tes mental saya. Salah Pak, kalau Bapak mau menurut saya salah sasaran Pak, bukan saya Pak orangnya. Saya merasa di jalurnya. Saya tidak akan mendukung semua kejahatan. Kalau saya memberikan, berarti saya mendukung kejahatan, keserakahan orang. Ya Allah Pak, cari jalan keluar Pak. Jangan mereslah, jangan meres orang. Jangankan perempuan, laki-laki, siapapun Pak, jangan diperes lah. Pokoknya gini aja Pak, Bapak nagih sama orang yang bersangkutan aja, jangan nagih ke saya. Nanti Bapak capek sendiri Pak, dapat malu juga. Bapak apa nggak malu tuh? Udah lah Pak, udah Bapak berbuat kekerasan, udah Bapak berbuat jolim, udah menindas, udah Bapak mau apa lagi nih gitu. Udah ini somasi udah kan. Bapak ngeroyok saya udah, Bapak cabut listrik air saya udah. Sekarang Bapak meres lagi saya 100 juta sama 75 sekian juta. Dari awal Bapak minta uang 800 juta ke saya, tapi uangnya ngasih ke orang lain. Itu tidak berhasil. Sekarang mintanya 100 sama 70 sekian. Mau sampai kapan Pak terus-terusan minta mengganggu hidup saya Pak? Ya Allah, Bapak mau nanti emang Bapak akan dapat surga Pak dengan meres-meres saya Pak? Ini pertanyaan aja saya mah. Saya bertanya ya Pak ya. Bapak nanti akan dapat apa sih Bapak kalau gangguin saya mulu? Kata Bapak katanya harta tidak dibawa mati. Tapi kok, coba saya mau tanya Pak, dengan Bapak ngambil ini nih terus-terusan minta uang, itu emang kata Bapak uang itu bisa dibawa mati ya sama Bapak ya? Terima kasih ya untuk lawyer yang baik hati, yang sudah menolong, yang dikirim sama Allah untuk menolong saya. Terima kasih. Untuk Bu Indri yang diutus oleh Komnas Perempuan untuk mendampingi saya, yang selalu memberi masukan untuk saya. Makasih Bu Indri. Bu Indri selalu kerja sosial. Makasih Bu Indri yang bijak,
yang selalu sabar kalau dengar curhatan saya di telepon, maupun apapun pasti dijawab, di luar kota pun dijawab, nggak ada sinyal pun dijawab. Indri luar biasa, terima kasih Indri. Indri selalu ngepost saya, nge-push untuk bertanya selalu ke kepolisian. Iya Bu, kata Bu Indri, aduh saya juga betul-betul nih katanya gitu, udah sering ya begini ya. Saya bilang, Bu, sampai kapanpun akan saya tunggu dan saya akan sabar menunggu. Mudah-mudahan penantian saya akan membuahkan hasil. Bu Indri mohon doanya, Bapak Lawyers yang sekarang membantu saya. Terima kasih untuk yang melihat konten saya, yang mendukung saya selama ini. Terima kasih. Saya baru bikin konten karena mungkin kemarin-kemarin saya psikis juga ya saya, karena saya berulang-ulang saya buat video tapi gagal lagi karena saya merasa saya masih bicara saya belum pas gitu. Saya nyari-nyari apa yang ini gitu. Saya harus menyiapkan mental saya dulu karena cukup terganggu sih dengan ada tapi saya tepis semua dengan keberaniannya sekarang. Alhamdulillah, saya mudah-mudahan ke depannya saya berlanjut ya. Saya bikin konten apa ya nantinya, saya bingung. Nanti mungkin untuk saat ini ngebahas kelanjutan kasus ini sampai di mana, biar tidak penasaran apakah perjuangan saya sebagai seorang ibu tunggal memperjuangkan rumah ini untuk anak-anak saya. Karena dari awal cerai saya tidak nuntut harta gono gini apapun, ini saya serahkan untuk anak-anak. Saya berkorban, silahkan yang lain diambil, tapi ini untuk anak-anak. Seperti di video sebelumnya yang saya jelaskan ke Pak RT, seperti itu. Jadi ini satu-satunya anak-anak punya hartanya di rumah inilah gitu, nggak punya yang lain lagi anak saya. Ya Allah, tega banget orang seperti itu ya. Tapi mungkin nih perjuangannya harus saya tempuhnya sampai kapanpun. Saya tidak takut disomasi. Saya dibawa ini aja, saya ditagih 800 juta. Saya jelasin, tapi nggak mau terima, ya sudah. Saya sekarang ditagih lagi, turun sekarang tagihannya 100 sama 73 sekian juta. Berapa? Tapi ya saya nggak akan, Pak. Terus saya akan menempuh jalur hukum. Sudah lapor ke kepolisian ya, tentang penyerapan sudah, tentang perbuatan tidak menyenangkan sudah, ke Komnas Perempuan pun sudah. Mungkin nanti lawyer saya mau mendampingi saya ke Komnas HAM, karena saya dengan kondisi sekarang ya, kondisinya belum, secara ini belum ada, secara materi untuk jalan-jalan kemana belum ada. Jadi saya belum ikut terlanjut. Mungkin nanti untuk selanjutnya upaya-upaya hukum untuk anak-anak bisa memiliki sesuai dengan perjanjian saya ketika saya cerai dengan mantan suami.